Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun. Atas karunia dari Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan selamat Hari Natal bagi sahabat yang merayakan dan selamat menyambut Tahun Baru 2023 bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan rahayu. Di konten ini kami khusus membahas tentang mengapa kami pada video sebelumnya sangat pesimis atau mengatakan bahkan sangat tidak mungkin, bahkan menyebut sebagai mimpi, ganti kerugian akan dibayar atau akan cair pada triwulan pertama tahun 2023 ini. Dan kami juga pesimis kalau ganti kerugian itu akan cair di triwulan kedua, khususnya di 2 bulan pertama, yakni di bulan April dan Mei. Inilah ulasannya. Rekan-rekan sahabat sekalian, wacana yang terbaru berkenaan dengan pembayaran ganti kerugian itu kami monitor dari informasi di media sosial, khususnya rekan-rekan YouTuber. Informasi itu menyebutkan bahwa ganti kerugian dibayar di triwulan pertama atau di awal tahun 2023, yakni berarti pada bulan Januari, Februari, Maret ini, disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Nyoman Ardi Wiryatama. Tidak dijelaskan apa alasannya jadwal pembayaran itu diyakini di triwulan pertama atau di triwulan kedua. Tidak ada data yang secara time series ya, apa istilahnya itu ya, berdasarkan pendekatan waktu, mengapa disampaikan seperti itu. Nah, dalam video ini Tiang mencoba menjelaskan dari sisi kajian public relation officer-nya. Jadi tadi dari kajian berita atau informasi. Ada beberapa aspek yang kami jadikan analisis. Pertama, narasumber. Narasumber dalam informasi ini menurut kami sangat tidak berkompeten. Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Nyoman Adi Wiryatama, bukanlah pihak yang berkompeten dalam penanganan teknis mengenai pembayaran ganti kerugian lahan terdampak untuk kepentingan pembangunan ruas jalan tol Gili-Manuk-Mengui. Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Bali, pejabat politik, pejabat publik. Yang berkompeten dalam penanganan, dalam hal penanggung jawab pembayaran ganti kerugian adalah instansi yang memerlukan lahan dan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Instansi yang memerlukan lahan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Karena ini adalah proyek unsolicited project, artinya dananya bukan dari negara, bukan dari dana APBN maupun dana APBD, akan tetapi dananya berasal dari badan usaha, maka instansi yang memerlukan lahan itu harus mendapat dana dari badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah Konsorsium PT Sumber Rodium Perkasa, kemudian PT Sejahtera Nusa Utama, kemudian Bumi Sentosa Dwi Agung, yang kemudian membentuk badan usaha jalan tol yang diberi nama Jagat Kerti Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sahabat sekalian, dari segi data dan informasi seperti kami sampaikan tadi, tidak ada data time series. Kami melakukan kajian dari aspek peraturan pemerintah mengenai hal ini, yakni PP 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan
tanah bagi kepentingan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, kami tidak ulas secara pasal per pasal, namun secara makro ada 3, ya paling tidak ada 3 yang ingin kami sampaikan di sini. Pertama, dari pekerjaan pengukuran yang dilaksanakan oleh Satgas A dan Satgas B. Menurut ketentuan dalam PP 19 tahun 2021, pengukuran oleh Satgas A dan Satgas B itu diberi waktu 30 hari saja. Itu kalau tidak salah di pasal 62 ayat 1. Namun di ayat 2-nya di pasal itu memberi kelonggaran yang luar biasa. Yang luar biasa karena apa? Dalam hal tertentu, pelaksanaan pengukuran atau pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis lahan terdampak untuk pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk-Mengu ini ada 4 kelonggaran. Dari 4 itu yang pertama adalah tentang fisik. Ini memberi kelonggaran. Karena apa? Kalau dari sisi fisik hal tertentu yang dimaksud itu misalnya belum ada pasang patok, maka bisa saja diberlakukan pasal hal tertentu ini sehingga pengukuran bisa dilakukan lebih dari 30 hari. Yang kedua, mengenai apa yang disebut dengan keadaan topografi, permukaan tanah atau kontur tanah. Di sana yang menyebabkan terjadinya gangguan pada alat ukur sinyal. Ini sudah terjadi di Bantas, di Megati. Menurut informasi dari sahabat netizen kami, itu sudah terjadi sehingga pengukuran tidak bisa dilaksanakan tepat waktu seperti yang diharapkan oleh pelaksana atau penyelenggara. Kemudian yang berikutnya, masih dalam yang pertama soal fisik, yaitu objek yang diukur itu lintas desa, lintas kecamatan, atau lintas kabupaten, sehingga memerlukan pendekatan administrasi yang berbeda. Alasan kedua adalah terbatasnya sumber daya manusia. Banyak warga yang menyampaikan, khususnya sahabat netizen Bali Taman Sekar menyebutkan bahwa terbatasnya tenaga yang melaksanakan pengukuran di lapangan. Mestinya bisa ditambah, bisa dilakukan serentak di seksi 1, seksi 2, seksi 3. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, belum tersedianya anggaran dari instansi yang memerlukan tanah. Sekali lagi, belum tersedianya anggaran dari instansi yang memerlukan tanah. Ini banyak sekali, seperti kami sampaikan, dan barusan juga ada yang menanyakan, apa benar belum tersedia anggaran? Ini sudah terjadi ketika pemasangan patok pertama itu terhambat dari ketentuan peraturan PP 19 2021 ini. SK penetapan lokasi sudah terbit tanggal 7 Maret, tetapi patok baru dipasang di bulan Juni. Kami tanya ketika itu kenapa, dan di tempat lain kenapa juga belum, karena salah satu alasannya dananya yang masih belum cukup. Belum tersedia anggaran dari instansi yang memerlukan tanah. Kemudian yang keempat, masih terdapat penolakan dari pihak yang berhak. Soal ini sudah clear semestinya, atau sebenarnya juga sudah clear. Karena apa? Karena dari 8.643 warga yang diinformasikan terdampak, 2 orang yang keberatan, 1 sudah oke, 1 yang masih keberatan itu sudah tidak melakukan keberatannya berikut pada saat masa sanggah. Nah, itulah teman-teman sahabat. Kemudian dari 30 hari ini sehingga molor. Nah, selanjutnya, setelah pengukuran, mestinya sudah ada hasil ukur dalam bentuk daftar peta bidang dan daftar nominatif. Satgas H melahirkan dokumen daftar peta bidang, Satgas B melahirkan dokumen daftar nominatif. Setelah ini terbentuk, disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah, ya dengan berita acara, mestinya diumumkan nih teman-teman. Pengumuman itu disampaikan di desa ataukah kecamatan atau nama lain dari desa itu, atau di mana. Bisa dilakukan bertahap, bisa dilakukan
sebagian, bisa dilakukan keseluruhan. Misalnya di desa Selan Bawah atau misalnya di desa Selabeh, itu mestinya bisa dilakukan berbeda misalnya dibandingkan dengan di desa Antosari atau di Bajra Utara atau di Megati. Namun ini belum ada pengumuman sampai sekarang. Padahal dalam PP 19 tahun 2021 ditegaskan itu 14 hari ya, dari penandatanganan berita acara itu diumumkan. Untuk diinformasikan, untuk diketahui, pemasangan patok tanda batas di Desa Werdi Buana dan Sembung di Kabupaten Badung, kemudian di sebelah baratnya adalah di Desa Selan Bawah di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan itu dijadwalkan 28 Juli 2022 yang lalu. Pengukuran telah dilaksanakan sekitar tanggal 4 atau tanggal 8 Agustus. Namun sampai saat sekarang warganet atau sahabat di sana belum mendapatkan pengumuman hasil ukur. Ini ada apa nih? Nah, bisa jadi pasal hal tertentu itu. Ini 14 hari. 14 hari, kemudian semenjak diumumkan itu, 14 hari lagi ke depan itu diberikan masa sanggah. Bagi warga yang keberatan atau ada perbedaan hasil ukur, diberikan untuk mengajukan keberatan. Apabila keberatannya diterima, maka tim harus melakukan atau kepala atau ketua pelaksanaan pengadaan tanah ini, ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan perbaikan. Juga disertai dengan berita acara. Itu waktunya 14 hari. Jadi total dari ukur kemudian mengumumkan masa sanggah dan perbaikan itu menjadi 72 hari kerja. Ini hari kerja nih teman-teman. Belum terhitung Sabtu dan Minggu. Kemudian itu sebelum lanjut, itu adalah yang pertama. Kemudian yang berikutnya, setelah itu selesai, ya dokumen dan pengumuman selesai, clear semuanya, barulah masuk ke proses penilaian, proses kerja dari tim penilai independen atau proses kerja tim appraisal. Di sini ditentukan bahwa tim penilai yang dibentuk oleh atau diadakan oleh instansi yang memerlukan lahan yang ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah itu bekerja melakukan penilaian berdasarkan dokumen perencanaan, berdasarkan daftar nominatif, berdasarkan daftar peta bidang itu selama 30 hari. Ya. Kemudian setelah itu selesai, hasilnya itu, di hasil penaksiran penilaiannya itu dengan mempertimbangkan berbagai hal, misalnya tanah, kemudian ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan sebagainya yang bisa nilai dengan uang atau dengan nilai ekonomi, itu diserahkan dulu kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Jadi tidak langsung diserahkan atau tidak langsung diumumkan atau dikomunikasikan kepada warga terdampak. Nah, ini 30 hari. Ya. Lalu dilakukan proses musyawarah. Musyawarah lagi ini 30 hari nih, teman-teman. 30 hari. Jadi totalnya saja sudah menjadi 132 hari kerja. Oke. Setelah 132 hari kerja ini, apabila dalam musyawarah itu ada keberatan terhadap penaksiran ganti kerugian, warga itu diberi ruang, diberi waktu selama 14 hari untuk mengajukan keberatan. Keberatannya diajukan ke pengadilan negeri. Apabila keberatan itu diterima, pengadilan negeri diberi waktu selama 30 hari untuk memutuskan. Berarti sudah ada tambahan 14 dan 30 hari, menjadi 176 hari kerja. Jika masih belum sepakat, belum mencapai musyawarah, lagi nih ada waktu untuk mengajukan keberatan melalui proses kasasi ke Mahkamah Agung, 14 hari lagi. Dan setelah 14 hari jika diterima, maka itu diperlukan waktu 30 hari untuk memutuskan. Nah, jadi total waktu, ini yang di tahap kedua ini. Tadi tahap 1 dari proses ukur sampai dengan perbaikan pengumuman. Di kedua ini musyawarah.
Total waktunya sampai tahapan ini adalah 220 hari nih teman-teman. Nah, apakah setelah 220 hari itu langsung mendapatkan ganti kerugian? Tidak, tapi proses pembayaran ganti kerugian sudah dimulai. Jadi setelah 220 hari apabila termasuk yang keberatan ini dihitung sampai dengan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung, maka waktunya adalah 220 hari kerja. Proses ganti kerugian paling tidak, ya mungkin di periode berikutnya kami akan tayangkan atau kami ulas, itu memerlukan verifikasi dan validasi. Validasi atas hasil musyawarah, atas kesepakatan nilai ganti kerugian itu dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah BPN. Kemudian waktu yang diperlukan untuk itu adalah paling lama 5 hari. Setelah itu disusun dalam bentuk berita acara. 17 hari berikutnya barulah proses pembayaran ganti kerugian. Jika itu dihitung semua menjadi 242 hari itu teman-teman. Tidak dihitung hari di luar hari kerja. Ya. Dan jika dalam waktu 17 hari maksimal itu ada hal tertentu lagi, ya masih juga persoalannya mirip dengan yang tadi, yakni dana yang tersedia belum cukup, belum tersedianya dana, pembayaran ganti kerugian ini bisa lebih dari 17 hari. Ya. Nah, itulah teman-teman yang kami analisis dari wacana yang terakhir. Jadi dengan gambaran ini sangat tidak mungkin ganti kerugian itu dicairkan atau dibayarkan pada triwulan pertama tahun 2023. Bagi sahabat yang mengalami keberatan atau keperbedaan hasil pengukuran, kemudian musyawarah juga sepakat, ini memerlukan waktu 242 hari kerja. Bagi yang tidak mengalami itu, setidaknya akan memerlukan waktu selama 132 ditambah dengan 22 hari. Jika semuanya lancar. Jadi diperlukan 132 ditambah 22 menjadi 154 hari kerja. Dan itu berarti lebih dari 3 bulan. Lebih dari 4 bulan bahkan jika dihitung hari non kerjanya. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari hal ini? Yang kami simpulkan pertama bahwa wacana ganti kerugian yang disampaikan bahwa itu dicairkan pada triwulan pertama atau awal triwulan kedua adalah wacana yang tidak rasional. Tidak didasarkan atas perhitungan proses waktu. Kemudian narasumbernya tidak kompeten. Yang ketiga, ganti kerugian dari hasil ini sangat tidak mungkin dicairkan pada triwulan pertama atau triwulan kedua. Perlu waktu minimal 154 hari kerja. Dan itu memungkinkan bahwa ganti kerugian kemungkinan ini belum suatu timetable dibayarkan di triwulan ketiga atau bahkan di triwulan keempat tahun 2023. Belum lagi ada hal-hal lain yang menyebabkan kemungkinan terjadi kemoloran. Soal nilai ganti kerugian memang ada disebutkan itu ditentukan berdasarkan pada saat harga lahan ketika diumumkannya atau disampaikannya pengumuman mengenai penetapan lokasi oleh pemerintah. Dan kita tahu penetapan lokasi itu sudah diterbitkan Gubernur Bali pada 7 Maret 2022 lalu. Bagaimana sisanya itulah dihitung masa tunggu. Semoga memuaskan, semoga tidak menambah kekecewaan buat teman-teman, ya. Karena apa? Karena di luar analisis dari informasi ini masih ada satu celah yang menyebabkan pelaksanaan tahapan dari proyek Tol Gilimanuk-Mungui ini berjalan seperti sekarang adalah tidak adanya tim atau pihak yang melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 3 bulan nih sudah lewat pelaksanaan groundbreaking. Nggak ada
laporan apa-apa. Nggak ada komunikasi apa-apa kepada warga terdampak. Resah, gelisah, bingung, marah, benci, kecewa sudah ditumpahkan di channel Bali Taman Sekar. Tapi tidak ada respon. Dalam PP 19 2021, semua permasalahan, semua pengendalian, semua penanganan itu mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah, gubernur, dan bupati. Apabila pengaduan lebih lanjut bisa disampaikan ke menteri. Pak Menteri sudah berkali-kali mengingatkan semenjak di Lombok sampai dengan groundbreaking agar pembebasan lahan dilakukan segera. Namun dalam kenyataannya terjadi yang menyebabkan banyaknya keresahan, keluh kesah, dan kekecewaan, khususnya di warga terdampak. Baik di seksi 1, terlebih-lebih di seksi 1 yang sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali tentang patok, tentang pengukuran, juga di seksi 2 yang perlahan pelaksanaannya sangat lambat, kemudian di seksi 3 yang sudah dilakukan pemasangan patok dan sudah pengukuran, tetapi belum ada pengumuman. Terima kasih atas kesetiaan sahabat sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.